Penghuni iblis itu memegang dua taji tulang putih saat dia berdiri di depan lorong. Dia menatap tajam ke arah He Qingman, tetapi tidak langsung menyerang. Di lorong di belakangnya, pecahan batu beterbangan kemana-mana saat pecahan batu jatuh dari atas gua. Hanya dalam sekejap, sudah ada tumpukan batu tergeletak di pintu masuk gua. Penghuni iblis lain yang tingginya 3 meter dan tampak kokoh dengan cepat menyelinap keluar dari lorong sambil menundukkan kepalanya. 4 penghuni iblis lainnya yang tersisa juga berlari ke dalam gua batu seukuran lapangan basket itu, sebelum pecahan batu menutupi pintu masuk gua. Keenam penghuni iblis itu semuanya berdiri di gua yang terang. Mereka tinggi dan besar, dengan mata hijau tua yang berkilauan dengan cahaya dingin yang ganas, seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Tuan Guya, penghuni iblis kedua yang datang ke lorong melangkah maju, dan sedikit membungkuk. Suaranya tajam seperti kaca yang melengking, terdengar sangat melengking dan kasar, gadis manusia ini masih perawan. Darah yin-nya dapat digunakan sebagai pengorbanan. Sementara penghuni iblis ini berbicara, mata jahatnya yang gelap menjelajahi tubuh He Qingman yang menggoda. Setelah berbicara, dia bahkan menjilat bibirnya, dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Baiklah, nanti saat aku menidurinya, aku akan mengambil darah yin-nya. Penghuni iblis suku sisik hitam bernama Guya berteriak dengan suara rendah, karena kalian semua keluar sekarang, maka mari kita mulai membunuh. Manusia yang datang bukan hanya kelompok ini, setelah kita membunuh gelombang mereka ini, kita masih ingin mencari mangsa lainnya. Duo, kelima penghuni iblis itu meraung. Setelah menyebar, mereka dengan ganas menyerang He Qingman, Bati, dan yang lainnya. Guya memegang dua taji tulang putih sambil menyeringai dan menatap He Qingman dengan dingin, gadis manusia, aku tidak akan membunuhmu segera. Aku akan menangkapmu terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menyiksamu, membuatmu sengsara di bawah benda besarku. Sehingga kamu akan tahu kekuatan seorang pria dari suku sisik hitam. He Qingman mengatupkan giginya. Dia memegang erat tombak panjang itu tanpa suara. Klang, klang, klang. Suara logam beradu, tiba-tiba terdengar dari gua batu yang sunyi. Kelima penghuni iblis telah menyebar, mereka masing-masing berjumlah 7 prajurit termasuk Bati dan Zhounan. Bati dan yang lainnya juga menyebar. Masing-masing mulai melawan penghuni iblis. Ketika senjata tajam di tangan mereka mengenai penghuni iblis dari suku sisik hitam ini, semua senjata tajam diblokir oleh sisik hitam. Mereka sebenarnya tidak dapat menembus sisik hitam, dan hanya dapat meninggalkan beberapa bekas di atasnya. Sinar cahaya terang melesat di dalam gua. Setiap keterampilan bela diri terbentuk menjadi cahaya yang menyilaukan, yang dilemparkan oleh Bati dan yang lainnya. Tebasan pembelah darah. Bati meraung saat lengan kirinya terbuka dan daging serta darahnya menyembur keluar. Tetesan darah seperti permata merah sebening kristal tiba-tiba terbang keluar dari dalam lengannya, lalu bergabung dengan cahaya merah terang di telapak tangan kanannya. Seketika, mereka membentuk tebasan darah tajam berbentuk busur, lalu menebas dengan ganas ke arah penghuni iblis yang sedang berduel dengannya. Bis bis bis. Cahaya busur berwarna darah itu tampaknya telah merobek udara, dan sebenarnya bahkan lebih tajam dari senjata yang dia gunakan sebelumnya. Itu langsung menebas penghuni iblis di depannya. Cahaya busur berwarna darah itu tiba-tiba melesat keluar, dan langsung membentuk potongan-potongan cahaya darah, menusuk dada penghuni iblis itu seperti bilah pisau. Dalam serangkaian suara benturan logam yang intens, cahaya darah yang tersebar itu melewati celah-celah di antara sisik hitam penghuni iblis itu, langsung menembak ke tubuh iblis itu. Penghuni iblis yang mengandalkan sisik hitam sebagai pertahanan, tiba-tiba meraung saat wajahnya berubah kesakitan. Keterampilan bela diri Bati, yang terentang setengah, terbentuk menjadi potongan-potongan cahaya darah yang masuk ke tubuh penghuni iblis melalui celah-celah di antara sisik-sisik hitam. Akhirnya, penghuni iblis ini terluka parah. Ada retakan di antara sisik-sisik mereka, jika seranganmu di antara sisik-sisik itu, kamu bisa melukai mereka dengan parah. Ekspresi Bati bergetar saat dia buru-buru memberitahu yang lain. Di bawah peringatan Bati, 6 prajurit negeri ajaib jahat lainnya juga tiba-tiba menyadari kebenaran dan berhenti menyerang secara membabi buta. Mereka mulai menargetkan kelemahan mereka. Menggunakan kedalaman keterampilan bela diri mereka, mereka menemukan celah-celah di sisik penghuni iblis, dan kemudian mulai menyerang langsung ke arah daging penghuni iblis.
Situasi tanah longsor yang asli, karena beberapa kata Bati, perlahan-lahan berbalik ke sisi lain. Xian mengangguk pelan. Para prajurit dari negeri ajaib jahat memang luar biasa. Saat menghadapi suku iblis, mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Mereka bahkan terus mengamati selama pertempuran, menemukan kelemahan para penghuni iblis ini. Karena keberanian di hati mereka, mereka mampu memperhatikan detail sekecil apapun dan melihat titik lemah para penghuni iblis suku sisik hitam ini. Dari kelima penghuni iblis ini, tidak ada satupun yang mengeluarkan senjata. Mereka semua menggunakan metode yang paling sederhana dan kasar untuk mendekati Bati dan yang lainnya, dan bertarung satu lawan satu. Sisik hitam pada kelima penghuni iblis ini tidak hanya sangat keras, tetapi juga saat bertarung, sisik tersebut akan tiba-tiba menonjol dan berubah menjadi potongan-potongan bilah yang sangat tajam. Seorang penghuni iblis memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ia dengan cepat berlari ke arah prajurit negeri ajaib jahat. Bertahan melawan keterampilan bela diri yang hebat dari prajurit itu, ia benar-benar berhasil menekan prajurit negeri ajaib jahat itu. Penghuni iblis itu tingginya 3 meter. Namun, prajurit negeri ajaib jahat itu hanya 1,7 meter, ia langsung ditekan ke lengan iblis itu. Kemudian sisik-sisik pada penghuni iblis itu tiba-tiba melonjak, dan potongan-potongan bilah tajam langsung menembus tubuh prajurit negeri ajaib jahat itu. Melalui serangkaian tarikan, tubuh prajurit negeri ajaib jahat itu ditusuk ribuan kali oleh sisik-sisik penghuni iblis itu. Tiba-tiba ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya di mana organ-organ dalamnya bisa terlihat. Orang itu menjerit dengan sedih saat kehidupan di matanya perlahan terkuras habis. Ki mendalam di seluruh tubuhnya juga akhirnya menghilang. Xian telah berjalan-jalan di dalam gua, ia tidak terburu-buru untuk campur tangan. Ketika dia menyadari bahwa seorang prajurit dari pihak negeri ajaib jahat dibunuh terlebih dahulu oleh seorang penghuni iblis, dia diam-diam berjalan ke daerah itu, menyerap semua ki mendalam yang mengalir keluar dari tubuh orang itu, dan akhirnya mengerutkan kening dan melihat ke arah He Qingman. Sosok He Qingman yang mempesona dijaga oleh lapisan demi lapisan angin kencang. Ketika dia mengayunkan tombak panjang perak di tangannya, tombak itu langsung membentuk ular-ular aneh berwarna perak yang menemukan setiap kesempatan untuk menggigit Guya. Suara mendesing keras datang dari tubuh He Qingman, ketika satu bilah angin melesat keluar, bilah-bilah angin lainnya yang tak terhitung jumlahnya juga segera mengelilingi Guya. Guya memegang taji tulang putih sementara sisik-sisik hitam yang menutupi tubuhnya bersinar dalam cahaya magis yang misterius. Di bawah serangan bilah-bilah angin, tubuh Guya yang tingginya 3 meter itu secepat kilat saat dia terus-menerus mengubah posisinya. Bilah-bilah angin yang dibentuk oleh roh bela diri He Qingman menghancurkan sepotong dinding batu, tetapi masih tidak dapat menembus celah-celah sisik Guya. Di tangan Guya, 2 taji tulang putih dari dalam tubuhnya menggambar garis-garis lengkung putih. Roh-roh pembunuh yang dingin mengalir keluar dari taji tulang putih pucat itu, diam-diam memengaruhi keadaan pikiran setiap orang. Roh-roh pembunuh yang dingin menyebar di dalam gua. Itu membuat setiap penghuni iblis penuh energi, membuat energi jahat di dalam diri mereka menjadi semakin kuat. Di sisi lain, He Qingman, Bati dan yang lainnya, menjadi semakin tidak rasional di bawah roh-roh pembunuh itu. Mereka kehilangan ketenangan mereka yang biasa dan terus membuat kesalahan selama pertempuran. Kinerja beberapa roh bela diri juga kehilangan banyak kualitas. Xian terus berjalan-jalan, dia diam-diam memperhatikan taji tulang di tangan Guya. Dengan menggunakan mutiara pengumpul jiwa, dia dapat menyadari bahwa dari roh-roh yang mengalir keluar dari taji tulang putih, ada kekuatan jahat yang menipu pikiran orang-orang. Roh-roh itu menyebar dengan kecepatan yang sangat lambat, sehingga orang-orang yang sedang bertempur tidak dapat menyadarinya sama sekali. Karena roh-roh itu, situasi di dalam gua perlahan berubah menjadi tidak menguntungkan. Bahkan He Qingman tidak dapat menyadari perubahan seperti ini. Saat penghuni iblis menjadi semakin ganas, kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Sebaliknya, semua prajurit negeri ajaib jahat memiliki ekspresi lelah, mata mereka dipenuhi dengan kejengkelan, dan kecepatan sirkulasi ki mendalam mereka juga menjadi lebih lambat. Xian mengamati sejenak dan tiba-tiba mengerutkan kening. He Qingman, perhatikan kedua taji tulang itu. Kekuatan yang menyebar dari taji tulang itu akan membuat para penghuni iblis semakin kuat dan kuat sambil membuat kalian tidak rasional.
Itu perlahan-lahan melemahkan kekuatan kalian. Roh-roh yang menyebar dari kedua taji tulang itu akan menjadi faktor kemenangan. Jika kalian tidak dapat menghentikannya, semua orang kalian akan mati di sini. Tubuh halus Hackingman bergetar, matanya yang cerah tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia melihat ke arah taji tulang yang dibawa oleh Guya, dan tampaknya akhirnya menyadarinya. Guya, yang sedang berjuang melawan Hackingman, tiba-tiba memperlihatkan ekspresi terkejut di mata hijau gelapnya. Dia melirik Xian dari jauh dan kemudian berkata dengan dingin, "Wah, matamu benar-benar tajam, kau benar-benar melihat tipu dayaku. Xiao, bunuh anak ini terlebih dahulu agar dia tidak menimbulkan lebih banyak masalah." Dimengerti, Tuan. Penghuni iblis yang sedang bertarung dengan Zhou Nan, tiba-tiba meninggalkan Zhou Nan, dan langsung menekan tubuhnya yang lebar ke arah Xian. Ekspresi Xian tidak berubah saat dia berkata dengan ringan, "Baiklah, setelah menonton begitu lama, aku juga harus berolahraga sedikit. Hati-hati, jika kau mati di sini, akan sulit bagi kita untuk menjelaskan ini kepada keluarga Yang." Hackingman berteriak, "Jangan berkelahi dengan mereka di depan. Aku sudah mengirimkan sinyal, saudari Nan dan yang lainnya akan segera menemukan kita. Kau hanya perlu bertahan sebentar." Meskipun Hackingman tidak menyukai Xian, tetapi dia tahu identitas asli Xian. Dia tahu bahwa Yang Qingdi sangat menghargai Xian. Untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak, dia menghabiskan 3 tetes darah abadi. Berita ini tidak diketahui orang lain, tetapi dia mengetahuinya melalui Xian. Jika Xian meninggal saat dia ada, maka keluarga Yang tidak hanya akan menyalahkan negeri ajaib jahat, mereka mungkin juga melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga He. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Hackingman. Namun, teriakannya yang khawatir secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah kata penting. Keluarga Yang, di dalam gua. Mendengar kata ini, semua penghuni iblis suku sisik hitam tiba-tiba dipenuhi kebencian yang mendalam di mata hijau gelap mereka. Guya, yang memimpin, juga tiba-tiba meraung ke langit, "Keluarga Yang. Anak terkutuk, kau dari keluarga Yang. Aku akan mencabut uratmu dan mengupas kulitmu, sehingga kau bisa merasakan siksaan kejam suku sisik hitam kami. Keluarga yang kejam, telah membunuh banyak orang dari suku kami. Alasan mengapa kami bersedia mempertaruhkan nyawa kami untuk datang melalui robekan di angkasa adalah untuk membalas dendam pada keluarga Yang." Semua penghuni iblis suku sisik hitam tiba-tiba meninggalkan lawan mereka. Mereka masing-masing mengatupkan gigi mereka, dan dengan mata penuh kebencian yang ekstrim, mereka langsung menerkam Xian. Hackingman awalnya ingin Xian berhati-hati karena niat baiknya, tetapi dia tidak menyadari bahwa niat baiknya akan menyebabkan hasil ini. Xian mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelum semua penghuni iblis suku sisik hitam mendekat, dia mulai mengumpulkan kekuatannya saat dia diam-diam membentuk medan gravitasi. Keluarga yang pastinya hebat. Mereka benar-benar bisa membuat para penghuni iblis yang kejam ini menjadi sangat jahat. Aku ingin tahu berapa banyak hal jahat yang mereka lakukan di area iblis keempat yang membuat para penghuni iblis menjadi gila. Xian segera bertindak sambil berpikir dalam benaknya. 6 penghuni iblis itu berjalan ke arah Xian begitu mereka mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Yang. Xian, yang sedang berkeliaran di dalam gua, tiba-tiba menjadi target utama mereka. Xian mundur beberapa langkah dan menyandarkan punggungnya ke dinding, untuk berjaga-jaga jika dia diserang dari depan dan belakang. Melihat para penghuni iblis mengepung Xian, Hackingman sangat menyesal, jadi dia berteriak, "Lindungi dia." Tubuhnya yang ringan bergoyang melintasi Bardi dan menuju Xian. 6 prajurit alam bencana lainnya juga bergegas ke para penghuni iblis itu untuk berjaga-jaga jika Xian terbunuh. "Bunuh!" Taji tulang itu meraung dan berubah menjadi 2 aliran cahaya, melesat maju dengan cepat. Saat terbang, kedua taji tulang itu tampaknya memecahkan ruang, dan di ujungnya muncul bintik-bintik cahaya hijau. Cahaya hijau itu tampak seperti api hantu. Cahaya itu terbelah dan mencoba menutupi Xian. Xian merasakan bau yang ganas menyerbunya sebelum dia hendak mengendalikan medan gravitasi. Deng, dengung, dengung. Bintik-bintik hijau yang bersinar tampak berlebihan di depan matanya. Mereka adalah cacing beracun dengan duri hijau. Cacing-cacing itu berbau seperti guya, dipenuhi bau busuk di dalam tubuh mereka.
Dan gelombang bau itu menempel pada Xian secara bersamaan. Tubuh Xian bergetar dan matanya menunjukkan sedikit rasa sakit. Serangan roh dari bau busuk itu mengejutkan jiwa dan kesadarannya. Tiba-tiba dia kehilangan kendali atas medan gravitasi. Pada saat yang sama, cacing-cacing beracun itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya hijau dan jatuh seperti hujan. Membatu, ekspresi Xian tiba-tiba berubah serius dan ada cahaya dingin yang meledak di matanya. Dalam sekejap, kulitnya berubah menjadi hijau kekuning-kuningan dan sekeras besi dia mengoperasikan tahap ketiga membatu. Dang, dang, dang. Cacing-cacing hijau padat bergegas ke arahnya, duri-duri mereka menusuk Xian dengan kuat, meskipun mereka tidak menembusnya. Teriak Guya saat cahaya terkejut melintasi mata hijau gelapnya. Cacing setan hijau berasal dari daerah iblis. Duri-duri mereka sangat tajam. Guya tidak pernah gagal selama ia menembakkan cacing setan hijau saat bertempur. Cacing setan hijau dapat menembus tubuh manusia dan menggigiti tubuh manusia. Meskipun kecil, cacing setan hijau adalah makhluk yang mengerikan. Mereka diberi makan oleh Guya dengan darah dan dagingnya sendiri. Bahkan penghuni iblis tidak dapat bertahan saat diserang, dan akan diserang oleh makhluk-makhluk ini. Seperti yang diharapkan Guya, prajurit manusia menekankan akumulasi ki mendalam. Namun, tubuh mereka lemah, jadi mereka tidak dapat bertahan dari serangan cacing setan hijau. Guya memberi makan cacing setan hijau terutama untuk menyerang anggota keluarga yang dengan roh bela diri abadi. Bahkan para prajurit yang dengan roh bela diri abadi tidak dapat mencegah cacing setan hijau menggigit organ mereka begitu cacing tersebut masuk ke dalam tubuh mereka. Dalam pertempuran, begitu cacing setan hijau masuk ke dalam tubuh seseorang, roh bela diri abadi tidak dapat menghentikan mereka untuk menggigit tubuh tersebut. Dalam waktu singkat, organ orang tersebut akan dimakan habis. Cacing setan hijau itu bergegas maju dan mencoba menembus tubuh Xian, hanya untuk mengetahui bahwa kulitnya sekeras baja, yang membuat Guya sangat bingung. Enyahlah. Xian mencibir dan cahaya gelap muncul di sekitar tubuhnya seperti perisai yang melindunginya. Cacing setan hijau menutupi tubuh Xian dan terus menusuknya dengan duri mereka, tetapi gagal menembus kulitnya. Begitu perisai cahaya gelap terbentuk, ia mendorong semua cacing setan hijau menjauh. Boom! Dua taji tulang putih Guya melesat keluar dengan cepat untuk menyerang perisai cahaya gelap dengan kuat. Seketika perisai cahaya gelap meledak menjadi awan cahaya gelap sementara dua taji tulang menusuk dada Xian. Dua taji tulang itu masuk 3 inci ke dada Xian. Saat mereka bergetar, cacing setan hijau muncul untuk mencoba dan masuk ke tubuh Xian lagi. Xian tercengang. Bunuh. He Qingman akhirnya tiba. Saat rambutnya terbang ke udara, dia mengeluarkan pedang angin dari tubuhnya dan menusukkannya ke arah Guya. Guya terkikik, mengulurkan tangannya, dan dua taji tulang itu terbang kembali ke tangannya. Nak, cacing setan hijau masuk ke tubuhmu. Tunggu saja sampai dia memakanmu. Guya melirik Xian, dan kemudian berbalik untuk melawan He Qingman, anak itu sedang sekarat. Biarkan dia sendiri untuk saat ini. Bunuh orang-orang ini dulu. 5 penghuni iblis berhenti menyerang Xian dan berbalik untuk melawan para prajurit Evil Wonderland. Xian sama sekali diabaikan. Mengepalkan giginya, Xian terus mengeluarkan ki mendalam untuk mengusir cacing setan hijau itu keluar. Ki mendalam menjadi seperti kilat dan menyambar kuat ke cacing setan hijau. Namun, di bawah serangan ki mendalam, cacing setan hijau itu tidak merasakan apa-apa dan tetap maju ke jantung Xian. Kepala Xian menjadi mati rasa. Tanpa basa-basi lagi, dia mencoba memicu kekuatan negatif. Pada saat itu, kekuatan api yang panas terbang keluar dari cincin pembuluh darah secara diam-diam, dan masuk ke tubuh Xian. Tiba-tiba, Xian merasa seolah-olah dia berada dalam api besar saat seluruh tubuhnya memerah. Ini adalah kekuatan api inti bumi. Kekuatan itu segera meluas ke dalam tubuh Xian dan memanaskannya. Gua batu menjadi semakin panas. Cacing setan hijau di dalam tubuh Xian segera hangus sebelum sempat melukai Xian. Cukup, persepsi Xian tenggelam ke dalam cincin pembuluh darah dan mengirim pesan ke api inti bumi. Kekuatan api menghilang, tetapi daging Xian masih terbakar karena terus mengeluarkan uap. Pada titik krusial itu, api inti bumi keluar untuk menyelamatkan Xian. Namun,
Kekuatan apinya terlalu kuat, meskipun telah mengendalikannya dengan hati-hati, ia tetap hampir membakar Xian menjadi abu. Jika Xian tidak memurnikan tubuhnya di kolam magma, ia tidak akan mampu menahan kekuatan api itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian memicu energinya, yang membungkus mayat cacing setan hijau dengan ki mendalamnya, dan mendorongnya ke dua lubang darah di dadanya. Sambil menggertakkan giginya, Xian mencungkil tubuh hitam itu keluar dari lubang darah dengan wajah muram. Melihat daging di lubang darah itu menggeliat, Xian tahu daging itu sedang pulih. Ia merasa sedikit lega, lalu menatap Guya dengan penuh kebencian. Guya berada di alam bumi, dan taji tulangnya begitu tajam sehingga dapat mematahkan roh bela diri petrifikasi milik Xian dan meninggalkan lubang berdarah di dadanya. Xian sedikit takut karena ia menemukan bahwa roh bela diri petrifikasi tidak dapat bertahan melawan segalanya. Guya telah menyuntikkan kekuatan rohnya ke setiap cacing setan hijau, jadi kematian mereka membuatnya menyadari ketidaknormalan Xian. Kau dapat membunuh cacing setan hijau di dalam tubuhmu. Guya menatap Xian dengan heran, cacing setan hijau tidak akan terluka oleh ki mendalam atau senjata tajam. Energi apa yang kau gunakan? Kekuatan api yang sangat kuat. Giliranku, Xian menyeringai dan segera menjadi tenang. Energi yang brutal, membunuh, dan gila meledak di tubuhnya dan ia tiba-tiba menjadi jauh lebih kurus. Energinya berlipat ganda dalam sekejap. Langit amukan pertama. Terjerat, menunjuk ke arah Guya, Xian meraung. Medan gravitasi yang tersembunyi di samping Guya tiba-tiba terpicu dan menyeret Guya masuk. Sambil membawa taji tulang putih, Guya terlibat dalam pertarungan sengit dengan He Qingman, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah mabuk. Dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Apa-apaan ini? Guya berteriak dan melihat sekeliling untuk melihat apa yang telah menahannya. Terjerat, terjerat, terjerat. Sambil tetap tenang, Xian menunjuk para penghuni iblis itu dan memerintahkan kata demi kata. 5 penghuni iblis lainnya tampak agak lebih kuat daripada para prajurit Evil Wonderland. Karena sisik mereka keras, mereka bergegas menuju Bardi dan yang lainnya tanpa rasa takut. Begitu didekati oleh para penghuni iblis, Bardi dan yang lainnya merasa sulit melawan dan mereka harus mundur dari serangan itu. Namun, saat Xian menggunakan gravitational field, situasi di dalam gua berubah. Seperti Guya, 5 penghuni iblis lainnya juga terguncang di dalam gua dan hanya bisa bergerak di area kecil, tidak dapat menyerang lagi. Mata He Qingman menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xian. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bardi, Zhou Nan, dan prajurit Evil Wonderland lainnya juga terkejut, melihat musuh mereka berputar-putar di udara, tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Yang paling mengejutkan mereka tidak menemukan apapun meskipun mereka telah mengirimkan kekuatan roh mereka untuk mendeteksi. Apa yang kamu lakukan? Bunuh. Xian menjadi tidak sabar. Oh ya, He Qingman baru menyadarinya saat itu. Dia tersipu dan berteriak, cepat kalahkan mereka. Para prajurit Evil Wonderland segera bangun dan bergegas untuk melawan. Keempat medan gravitasi itu mengikat erat ke-6 penghuni iblis itu. Di bawah pengaruh medan gravitasi, tubuh mereka tanpa sengaja terputar oleh kekuatan yang mencekik saat sisik-sisik hitam di tubuh mereka mengeluarkan suara, "Papa." Di medan gravitasi, 2 kekuatan yang berbeda saling memengaruhi, yang juga memengaruhi kekuatan lainnya. Kekuatan di dalam tubuh penghuni iblis itu juga terpengaruh, kecepatan pengumpulan kekuatan tiba-tiba melambat, menyebabkan mereka sulit untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Namun, sisik-sisik hitam di tubuh penghuni iblis itu memang sangat aneh. Di bawah pengaruh medan gravitasi, daging mereka tidak terangkat, tubuh penghuni iblis yang kuat terlihat sepenuhnya saat ini. Teriakan dari He Qingman menyebabkan para prajurit dari negeri ajaib jahat terseret kembali ke akal sehat mereka dan mereka bergegas menuju para penghuni iblis. Jangan datang ke sini. Ketika Xian melihat orang-orang itu bergegas menuju para penghuni iblis, dia langsung berteriak, serang dari jauh. Begitu kalian mendekati mereka, kalian juga akan terpengaruh. Bardi dan yang lainnya tampak sedikit berubah, dan mereka langsung berhenti. Setelah mengukur jarak aman dari para penghuni iblis, mereka mengeluarkan keterampilan bela diri khusus mereka untuk menyerang para penghuni iblis tersebut.
Setelah Xian terus merangsang kekuatan negatif, kekuatan tubuhnya berlipat ganda. Dia langsung menyerbu ke arah Guya. Sebagai pemilik medan gravitasi, dia tentu saja tidak akan terpengaruh oleh medan gravitasi. Setelah dia menyerbu ke medan gravitasi, dia langsung mengeluarkan pistol jarinya. Kelima jarinya yang berubah seperti pisau tajam, langsung menusuk pupil Guya. Para penghuni iblis dari suku sisik hitam, tidak hanya tubuh mereka yang tertutup sisik, tetapi bahkan pipi dan leher mereka pun tertutup sisik. Sisik hitam itu sangat kuat, sebanding dengan tubuh Xian yang membatu. Tanpa bantuan senjata, sangat sulit untuk menembus sisik-sisik ini. Hanya di mata mereka tidak ada sisik, menyebabkannya menjadi tempat terlemah untuk menyerang. Pupil mata hijau tua Guya menunjukkan ekspresi panik untuk pertama kalinya. Dia tak berdaya melihat kelima jari Xian masuk. Dia ingin menggunakan tangannya untuk menangkis, tetapi ketika dia melambaikan tangannya, menjadi sangat sulit untuk memahami arahnya karena seluruh tubuhnya terasa seperti terjebak dalam lumpur, dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Beberapa saat yang lalu, bukankah kamu sangat galak? Xian mencibir saat jari-jarinya dengan cepat mendekat dan menusuk mata Guya. Hua hua hua. Pada saat ini, sisik-sisik di tubuh Guya tiba-tiba mulai bergetar, menyebabkannya tiba-tiba menjadi hidup dan berputar. Pada sisik-sisik itu, di titik-titik kecil yang sekecil koin, niat membunuh sekuat bubuk mesiu tiba-tiba meledak. Xian tiba-tiba teringat kata-kata api dingin es. Ketika dalam keadaan terjepit, para penghuni iblis dari suku sisik hitam dapat menggunakan sisik-sisik di tubuh mereka untuk menyerang. Sisik-sisik itu seperti bilah, dampaknya sangat ganas. Begitu tertembak oleh sisik-sisik itu, tubuh para prajurit di alam yang sama akan terpotong-potong. Baju zirah sisik, itu adalah baju zirah pertahanan bagi suku sisik hitam dan juga senjata terpenting mereka untuk menyerang. Namun, para penghuni iblis dari suku sisik hitam itu tidak akan menggunakan sisik-sisik di tubuh mereka untuk menyerang kecuali mereka dalam keadaan terjepit, karena begitu sisik-sisik itu melesat keluar, tubuh mereka juga akan rusak dan mereka akan merasa sulit untuk pulih kembali. Kecuali mereka berada di saat hidup atau mati, para penghuni iblis itu pasti tidak akan melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Di mata hijau tua Guya, itu dipenuhi dengan kegilaan saat dia mengintip jari-jari Xian yang mendekat dan kemudian tersenyum kejam. Xian sangat familiar dengan senyum kejam yang putus asa seperti ini. Tangan yang hendak menusuk mata Guya tiba-tiba mundur. Pada saat ini, Xian sangat tenang dan tidak berani bertindak gegabah, ia dengan cepat menyerbu keluar dari medan gravitasi. Jatuh kembali ke terowongan. Setelah keluar dari medan gravitasi, mata Xian mengamati medan perang, menemukan bahwa sisik pada tiga penghuni iblis yang tersisa dari suku sisik hitam juga bergetar, itu sama seperti Guya, mereka siap mati jadi mereka menggunakan serangan terakhir mereka. Para prajurit negeri ajaib jahat yang mengelilingi para penghuni iblis dan menyerang dengan gembira, tiba-tiba tercengang setelah mendengar itu, dan menatap aneh ke arah Xian. Ada apa? He Qingman juga tercengang, tombak perak yang dikendalikannya telah menembus sisik dari seorang penghuni iblis, dan siap untuk mengambil nyawa penghuni iblis itu. Pada saat kritis ini, Xian tiba-tiba berkata untuk mundur, membuatnya bingung. Jika kau tidak ingin mati, pergilah cepat. Melihat sisik-sisik dari penghuni iblis bergetar semakin cepat, Xian tidak punya waktu untuk menjelaskan dan dengan cepat bergegas menuju terowongan. Dengarkan dia, He Qingman tertegun sejenak. Dari ketegangan Xian, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Setelah dia berteriak ke arah Bardi dan yang lainnya, dia adalah orang kedua yang bergegas menuju terowongan. Para prajurit dari negeri ajaib jahat akhirnya bereaksi dan mulai mundur dengan cepat dan bergegas ke dalam terowongan. Siu siu siu. Di dalam gua batu, sisik-sisik itu beterbangan, sisik-sisik itu seperti bilah tajam. Dengan daya tembus yang luar biasa, sisik-sisik itu melesat keluar satu demi satu dari tubuh para penghuni iblis dan terbang ke segala arah. Sisik-sisik itu tidak terpengaruh oleh medan gravitasi. Untuk waktu yang singkat, sisik-sisik itu beterbangan di dalam gua batu seperti anak panah yang ditembakkan dari langit dan menutupi seluruh gua. Xian dan He Qingman adalah yang pertama memasuki terowongan. Bardi dan Zhou Nan juga tahu bahwa Xian dan He Qingman tidak akan mundur pada saat kritis ini tanpa alasan,
jadi mereka juga telah mundur lebih awal. Sebelum sisik-sisik itu ditembakkan, mereka sudah berada di dalam terowongan. Namun, ada dua prajurit Evil Wonderland yang terlambat selangkah untuk bergegas masuk ke dalam terowongan. Tubuh mereka menghalangi pintu keluar terowongan. Dua jeritan yang sangat melengking segera keluar dari mulut kedua pria ini. Xian menghadap mereka dan dapat dengan jelas melihat tubuh mereka terkena sisik-sisik itu, menyebabkan tubuh mereka segera terbelah dan berubah menjadi sarang tawon saat mereka berubah menjadi potongan-potongan daging. Baju zirah sisik-sisik itu masih berterbangan di sekitar, mereka seperti jaring pisau yang rapat dan memenuhi seluruh gua batu. Wajah Xian menjadi cemberut dan diam-diam tertutup. Serangan terakhir yang putus asa dari para prajurit suku sisik hitam ini sangat ganas, itu cukup untuk langsung memenggal kepala lawan yang tidak sadar. Jika dia tidak diberi tahu oleh Ice Cold Flame bahwa suku sisik hitam memiliki gerakan ini dan jari-jarinya menusuk mata Guya, maka mungkin tubuhnya juga akan terkoyak oleh sisik-sisik yang keluar dari tubuh Guya. Saat sisik-sisik itu berterbangan, daging dan darah penghuni iblis itu kabur. Rupanya, tubuh mereka rusak parah. Ketika sisik-sisik itu meledak, kekuatan tubuh penghuni iblis itu tiba-tiba berlipat ganda. Di antara mereka, Guya adalah yang terkuat. Setelah sisik-sisik itu terbang keluar, tubuhnya tiba-tiba meledakkan kekuatan ledakan yang melonjak yang bahkan merobek celah di dalam medan gravitasi. Guya, yang tubuhnya penuh luka, tampak ganas. Di pupil hijau gelapnya, ada kebencian yang tak berujung. Namun, dia tidak tinggal terlalu lama di gua. Sebelum dia memahami eksentrisitas medan gravitasi, dia tidak berani mengandalkan kekuatan jangka pendeknya yang ditingkatkan untuk membunuh Xian dan He Qingman. Dia dengan canggung bergegas menuju terowongan lain dan meninggalkan para penghuni iblis yang terikat itu. Di dalam gua, sisik-sisik itu tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Setelah berhenti berputar, sisik-sisik itu tetap berada di udara selama beberapa detik sebelum tiba-tiba terbang menuju Guya. Tubuh Guya tiba-tiba menjadi seperti magnet dan menarik kembali sisik-sisik yang telah ditembakkan. Setelah itu, sisik-sisik itu dengan sangat akurat menempel kembali ke tubuhnya. Ketika Guya mundur ke dalam terowongan, sisik-sisik itu menjadi penghalang paling kokoh di tubuhnya sekali lagi. Itu benar-benar dapat ditarik kembali. Xian tertegun dan terkejut oleh trik-trik suku sisik hitam itu. Dia tidak berpikir bahwa para penghuni iblis itu tidak hanya dapat melepaskan sisik-sisik itu untuk menyerang, tetapi juga dapat ditarik kembali. Trik seperti ini benar-benar mustahil untuk ditiru oleh orang lain. Xian tidak berani mengejar Guya dan hanya melihatnya saat dia melarikan diri. Di dalam gua batu, sisik-sisik dari 5 penghuni iblis lainnya masih berterbangan. Sisik-sisik itu menentang hukum apapun dan sangat padat. Jika seseorang dengan gegabah bergegas ke dalam gua, maka mereka hanya akan menjadi sasaran. Mungkin mereka bahkan akan tertusuk oleh sisik-sisik itu dan berubah menjadi sarang tawon. Xian, He Qingman, dan yang lainnya bersembunyi di dalam terowongan dan melihat sisik-sisik itu. Kelima penghuni iblis di dalam medan gravitasi itu sedikit ketakutan dan terus berjuang di dalam medan gravitasi, mencoba melarikan diri dari medan gravitasi. Sayangnya, kelima penghuni iblis itu hanya berada di alam bencana. Setelah sisik-sisik itu meledak, daya ledak jangka pendek yang terbentuk di tubuh mereka tidak sekuat milik Guya, tidak mampu merobek celah di medan gravitasi. Xian tidak berani bertindak gegabah dan hanya tinggal di dalam terowongan sebelum sisik-sisik itu berhenti bergerak. Bagaimana kau tahu bahwa suku sisik hitam memiliki serangan balik seperti ini? He Qingman dengan aneh menatap Xian. Kemarin, bukankah kau mengatakan bahwa kau belum pernah mendengar tentang suku sisik hitam sebelumnya? Mengapa kau tiba-tiba begitu akrab dengan suku sisik hitam? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dan tidak benar-benar ingin membantu kami? Xia sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak menatapnya. Sambil melihat sisik-sisik yang berterbangan itu, dia berkata dengan enteng, kemarin, aku masih belum tahu apapun tentang suku sisik hitam. Namun, harta karun ajaib yang kumiliki dapat mengintip ke dalam jiwa para penghuni iblis itu, samar-samar mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan. Tadi, ketika aku menyerang Guya, aku kebetulan menggunakan harta karun ajaib itu dan mengetahui rencana Guya lalu mengingatkan kalian. Dia memasukkan semua alasan ke dalam harta karun ajaib yang dimilikinya.
He Qingman mengerutkan kening, dia tidak puas dengan jawaban Xian, jadi seperti itu. Sepertinya keluarga yang benar-benar kuat, harta karun rahasia mereka tak terhitung banyaknya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga yang, aku masih belum pergi ke Pulau Abadi. Siapa yang tahu harta karun rahasia aneh apa yang dimiliki keluarga yang? Xian menjelaskan. Apa? He Qingman bahkan lebih terkejut, dan pandangannya ke arah Xian dipenuhi dengan lebih banyak keraguan, bukankah kau datang dari daerah terpencil? Apakah itu daerah yang memiliki harta karun ajaib seperti itu? Dari sudut pandang He Qingman, Serikat Pedagang adalah daerah terpencil di daratan Grace. Xian yang datang dari daerah itu, bahkan jika dia memiliki harta karun rahasia, seharusnya tidak dapat mencapai tingkat ini, kan? Daerah terpencil. Xian mendengar makna meremehkan dari nadanya dan menggerutu, setiap tempat memiliki harta karunnya sendiri. Jangan berpikir bahwa laut tak berujung adalah pusat daratan Grace. Di banyak tempat, ada juga banyak harta karun misterius seperti ini. Tentu saja aku tahu bahwa laut tak berujung bukanlah pusat daratan Grace. He Qingman mengerutkan kening dan kemudian sedikit meremehkan, tetapi tempat asalmu jelas merupakan daerah terpencil. Aku adalah seorang prajurit dari negeri ajaib jahat, jadi aku secara alami akan tahu di mana tempat-tempat yang memiliki banyak prajurit kuat, dan di mana yang tidak. Xian mengerutkan bibirnya, terlalu malas untuk terus berbicara dengannya. Qingman. Dari terowongan dalam di belakang Xian, mereka tiba-tiba mendengar Lin Nan memanggil. Suara itu jauh, jadi Lin Nan dan yang lainnya mungkin baru saja menerima pesan He Qingman dan akhirnya bergegas ke sini. He Qingman terkejut dan buru-buru berkata, orang-orang kita telah tiba. Sekarang kita bisa menyerang balik. Perjalanan ini, kita akan mengikuti Guya itu dan langsung menemukan pasukan mereka, membersihkan mereka dalam satu gerakan untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di pulau ini. Xian mengangguk. Tepat saat dia hendak menjawab, dia segera merasakan kelainan melalui mutiara pengumpul jiwa. Setelah dia merasakan sedikit, wajah Xian tiba-tiba berubah warna dan segera berteriak, keluar dari gua sekarang. Melalui mutiara pengumpul jiwa, Xian merasakan tanda-tanda kekuatan hidup yang sangat kuat dari dasar tambang. Dari pemahamannya tentang kekuatan hidup, dia dapat yakin bahwa kekuatan hidup yang kuat itu berasal dari penghuni iblis bersisik hitam, yang setidaknya berada di langit kedua alam nirvana. Penghuni iblis bersisik hitam yang berada di langit kedua alam nirvana itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan di Pulau Batu Hitam. Meskipun Lin Nan memiliki kultivasi alam nirvana yang sama, melalui pertempuran dengan para penghuni iblis, Xian benar-benar yakin bahwa di alam yang sama, penghuni iblis bersisik hitam benar-benar lebih kuat daripada seorang prajurit manusia. Dengan kata lain, Lin Nan jelas bukan lawan penghuni iblis itu. Semakin tinggi alam yang dimiliki penghuni iblis, semakin besar risikonya saat melewati titik-titik yang tidak stabil di luar angkasa. Mungkin ketika penghuni iblis ini datang ke laut tak berujung, dia terluka dan baru saja pulih. Mungkin, cedera Guya membuat orang ini marah dan ketika dia marah, kekuatan hidupnya menjadi terlalu kuat, sehingga memungkinkan Xian merasakannya melalui mutiara pengumpul jiwa. Pada saat ini, penghuni iblis ini dengan cepat berlari dari dasar tambang menuju Xian. Sebentar lagi, penghuni iblis itu akan muncul di sini dan bahkan jika Lin Nan tiba di sini, dia mungkin tidak akan menjadi lawan penghuni iblis itu. Xian memahami kekuatannya sendiri, bahkan ketika dia menggunakan langit kedua amukan dan menggandakan kekuatannya, dia hanya bisa berhadapan dengan seorang prajurit di alam bumi paling banyak. Penghuni iblis itu berada di langit kedua alam nirvana dan tubuhnya juga sangat kuat, jika dia bertarung dengan penghuni iblis ini, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah pergi dengan cepat. Apa yang terjadi? Seru He Qingman. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dari ekspresi Xian, dia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Pergi dari sini dulu. Wajah Xian menjadi cemberut saat dia kembali ke belakang dan bergegas menuju pintu keluar. Ketika dia masuk, Xian mengingat setiap detail gua ini dan dia sudah jelas tentang gua seperti labirin ini karena dia telah membentuk peta di benaknya. Xian hanya menjawab sekali dan langsung pergi, membuat He Qingman semakin terkejut. Nona He, apa yang harus kita lakukan?
Para prajurit dari negeri ajaib jahat menatap He Qingman dengan bingung tentang apa yang harus dilakukan. He Qingman mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berteriak, "Mundur! Kalian juga telah melihat metode aneh orang itu. Dia tahu situasinya lebih baik daripada orang lain. Jika dia ingin pergi, maka dia pasti punya alasannya sendiri." Bardi dan yang lainnya menganggukkan kepala. He Qingman memimpin. Setelah bergoyang sebentar, dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xian. Xian dengan cepat terbang melintasi terowongan. Dengan ki yang dalam di tubuhnya mengalir ke kakinya, sebuah suara terdengar dari bebatuan hitam yang keras setiap kali dia mendarat. Beberapa bebatuan bahkan pecah. Sepertinya dia perlu menemukan keterampilan bela diri yang meningkatkan kecepatannya. Sementara Xian bergerak, dia juga berpikir. Sejauh yang dia tahu, ada banyak keterampilan bela diri yang meningkatkan kecepatan. Setelah dipelajari, itu dapat sangat meningkatkan kecepatan, dan juga dapat membuat gerakan tubuh tidak dapat diprediksi selama pertempuran. Ketika dia berada di keluarga Si di kota Tianyun, dia menemukan beberapa jenis keterampilan bela diri untuk kultivasi tubuh di Istana Roh Bela Diri keluarga Si. Namun, level keterampilan bela diri itu terlalu rendah, jadi dia tidak menggunakannya. Dan juga, biasanya tidak ada acara khusus atau pertempuran yang membuatnya perlu menggunakan keterampilan bela diri semacam ini. Namun, hari ini melalui mutiara pengumpul jiwa, ketika dia merasakan ada seorang penghuni iblis dengan kultivasi langit kedua dari alam nirwana yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan kilat, dia merasakan untuk pertama kalinya bahwa kecepatannya terlalu lambat. Pada saat yang genting, kecepatan bisa menjadi penyelamat hidup. Cici. Di depan terowongan, suara gerakan di udara tiba-tiba terdengar. Xian berhenti dan melihat ke arah depan. Sosok gemuk berdiri di sana di pintu keluar terowongan, dengan bayangan panjang mengikutinya. Kecepatan sosok ini terlalu cepat, menyebabkan ilusi bayangan panjang yang tampak sangat aneh. Fu, Lin Nan tiba-tiba berhenti, menunjukkan ekspresi terkejut pada Xian, dan kemudian mengerutkan kening, apa yang terjadi? Di mana He Qingman dan yang lainnya? Setelah dia melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Nan, Xian menjadi tenang, mereka ada di belakang. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Keluar dari sini, Lin Nan tercengang, aku masih belum melihat para penghuni iblis. Tujuan kita di sini adalah untuk membersihkan para penghuni iblis yang berada di pulau itu dan sebelum kita menyelesaikan misi, bagaimana kita bisa pergi? Jika kalian ingin menyelesaikan misi, maka itu masalah kalian, aku tidak ingin terlibat. Xian terlalu malas untuk menjelaskan lagi, jadi dia melewati Lin Nan dan bergegas keluar. Dia sudah merasakan bahwa kecepatan penghuni iblis yang memiliki kultivasi di langit kedua alam nirvana secara bertahap meningkat, dan segera, penghuni iblis itu akan tiba di lokasinya. Untuk menyelamatkan hidupnya, Xian tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Menjelaskan hanya akan membuang-buang waktu semenit, tetapi pada saat ini, setiap menit sangat berharga. Mungkin jika dia menjelaskan, dia pasti sudah menghancurkan dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi? Seru Lin Nan, aku menerima pesan dari He Qingman. Dia bilang kalian telah bertemu dengan para penghuni iblis. Tanya saja pada He Qingman sendiri, dia akan segera datang. Xian menjawab dan terus berlari menuju pintu keluar. Lin Nan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia mendapati bahwa Xian telah menghilang. Orang yang aneh. Aku tidak tahu untuk apa dia datang ke Pulau Batu Hitam, meskipun dia bilang ingin berlatih sendiri, setelah melihat para penghuni iblis yang kuat, dia malah melarikan diri. Lin Nan mengerutkan kening dan bergumam, penuh dengan keraguan. Fush-fush-se. Sosok-sosok tiba-tiba keluar dari terowongan, satu demi satu. Di sebuah gua yang agak sempit, Shen Yi dan Peng Pei, Si Yu Bai membawa 10 prajurit lainnya dan hendak memasuki terowongan. Xian tiba-tiba muncul. Apa? Seru Shen Yi dan, lalu menatap Xian dengan aneh sambil berkata, mengapa kau kembali? Ya, bukankah kau bilang kalian bertemu dengan para penghuni iblis? Kau melarikan diri dari apa? Peng Pei tersenyum, lalu berkata, jangan bilang kau takut pada para penghuni iblis dan merasa takut pada mereka. Hahaha. Lalu kenapa kau datang ke sini sejak awal? Bukankah kau bilang kau ingin berlatih sendiri? Xian terlalu malas untuk menghiraukan mereka dan berjalan melewati mereka. Tunggu.
Si Yubai menghalangi jalan Xian dengan wajah penuh keraguan, apa yang kalian temui? Di mana He Qingman? Meskipun kau ingin melarikan diri, kau harus menjelaskan semuanya. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami sudah datang. Shen Yi dan tersenyum dengan mata penuh penghinaan, belum lagi, Suster Nan sudah pergi duluan. Suster Nan berada di alam nirvana, dengan dia di sini, para penghuni iblis itu tidak akan bisa menyakitimu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau takutkan. Ketiga orang ini tampaknya berasumsi bahwa Xian adalah seorang pengecut dan Xian takut setelah melihat para penghuni iblis yang kuat. Xian mencibir, lalu berkata ke arah si Yubai yang menghalangi jalannya, "Minggir, aku tidak peduli jika kalian ingin menjadi pahlawan. Jangan halangi jalanku. Sebelum kalian menjelaskan semuanya terlebih dahulu, jangan pernah berpikir untuk pergi." Tatapan mata si Yubai menjadi dingin, lalu berkata, "Kau benar-benar berpikir bahwa margamu adalah Yang. Bahkan jika margamu adalah Yang, aku tetap tidak peduli. Kau hanya berada di alam bencana. Meskipun kau benar-benar berasal dari keluarga Yang, tentu saja kau bukanlah tokoh penting. Di Pulau Batu Hitam ini, tidak mungkin kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu." Wajah Xian tiba-tiba berubah muram. Dia tidak melanjutkan penjelasannya dan mempertahankan tubuhnya di langit pertama yang mengamuk. Xian tiba-tiba melesat seperti peluru ke arah si Yubai. "Ah, dia berani menyerang." Si Yubai menjerit, lalu menggelengkan kepalanya. Dengan kultivasi alam bencana, dia berani menyerang prajurit dengan kultivasi alam langit kedua bumi. Aku tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau sudah gila. Dia pasti ketakutan oleh para penghuni iblis. Aku sudah tidak tahu apakah dia waras atau tidak. Prajurit negeri ajaib jahat lainnya yang ada di sana memperlihatkan ekspresi mengejek dan mencibir Xian dengan sarkasme. Si Yubai mendengus. Tubuhnya masih menghalangi jalan dan tidak bergerak sedikit pun. Tangannya menggambar busur setengah lingkaran, lalu cahaya kuning gelap dengan cepat mengembun, membentuk lapisan penghalang tanah yang kokoh. Semangat bela diri si Yubai dapat mengendalikan kekuatan bumi dan membentuk kekuatan bumi menjadi tembok bumi, yang cukup untuk menahan benturan dari prajurit alam bumi biasa. Setelah membentuk tembok bumi, si Yubai mencibir sambil mundur 2 langkah lalu bersembunyi di dalam terowongan sambil dengan dingin menyaksikan serangan Xian. Boom! Suara ledakan tumpul tiba-tiba keluar dari dinding cahaya kuning gelap itu. Di bawah hantaman Xian, dinding itu tiba-tiba terpelintir sedikit dan langsung meledak. Wajah Shen Yi dan Peng Pei dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Tubuh Xian menghantam tubuh si Yubai yang tak berdaya tanpa ampun, menyebabkannya terlempar keluar. Sebelum dia mendarat, Xian sudah melewatinya dan menghilang ke dalam terowongan gelap. "Apa?" Shen Yi dan menutup mulutnya dengan wajah penuh kengerian sambil melihat ke arah tempat Xian menghilang. "Bagaimana mungkin?" Peng Pei berseru, "Bahkan aku tidak mampu menembus dinding cahaya saudara Si. Anak itu, bagaimana anak itu bisa menembusnya? Siapa yang tahu?" Shen Yi dan tersenyum kecut dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan, "Aku pikir kita telah meremehkannya. Mungkin orang ini benar-benar keturunan langsung Yang, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kita, mungkin benar-benar telah disesatkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang monster kecil ini dari keluarga Yang? Xian ini, aku benar-benar belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia juga mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Si, jadi bagaimana mungkin dia dari keluarga Yang?" teriak Peng Pei. Pada saat ini, si Yubai perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka, matanya penuh dengan kebencian. "Mari kita temukan Qingman terlebih dahulu. Setelah kita keluar, aku akan menghadapinya." Shen Yi dan Peng Pei saling memandang. Ekspresi mereka sangat aneh, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bersama dengan si Yubai, mereka bergegas menuju ke arah datangnya Xian. Matahari bersinar. Xian melompat keluar dari gua secepat kilat, menatap matahari, memilih arah, lalu pergi dengan cepat. Beberapa saat setelah dia pergi, goncangan hebat terjadi di gua dan seluruh tambang tampak bergetar. Energi ganas meledak di tambang, sementara awan udara iblis hitam naik dari celah-celah di puncak gunung. Jeritan ganas dan panik keluar dari gua. Tubuh Xian yang maju melambat sedikit. Saat dia memegang mutiara pengumpul jiwa, wajahnya berubah muram.
Melalui mutiara pengumpul jiwa, dia merasakan bentrokan besar terjadi di dalam gua. Rupanya, para prajurit Evil Wonderland telah bertemu dengan para penghuni iblis. Xian yakin bahwa itu pasti Lin Nan yang bertarung melawan penghuni iblis Nirvana Realm. Meskipun Lin Nan berada di alam yang sama, Xian tidak berpikir dia bisa menang. Di bawah serangan para penghuni iblis, Lin Nan memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup, belum lagi mengalahkan sisa prajurit Evil Wonderland hidup-hidup. Setelah terdeteksi, Xian tahu dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi, jadi dia mempercepat langkahnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Bang, bang, bang. Tambang itu hampir runtuh. Setelah bom-bom besar itu, dinding gua segera retak. Ekspresi Xian berubah lagi sebelum dia mempercepat langkahnya lebih cepat lagi. Dalam waktu 1 jam, Xian tiba di puncak gunung tempat dia menginap malam sebelumnya. Dia mulai memperhatikan tambang itu. Beberapa titik hitam bergerak dan menjauh. Xian menyadari bahwa mereka adalah para prajurit Evil Wonderland. Sambil mendesah, Xian tahu bahwa para prajurit Evil Wonderland sedang dalam masalah. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa para penghuni iblis itu tidak lari keluar dari tambang untuk mengejar mereka karena suatu alasan. Merasa sedikit lega, Xian duduk di gunung dengan tenang, dan mengirimkan kesadarannya ke dalam Blood Vein Ring dan mulai berkomunikasi dengan Ice Cold Flame. Temukan aku keterampilan bela diri yang dapat membantuku mempercepat dan mengubah tubuhku. Sekarang, Ice Cold Flame terdiam, dan mulai memilih keterampilan bela diri untuk Xian. Xian menunggu dengan alisnya berkerut. Setengah jam kemudian, Ice Cold Flame menanggapi. Ada martial skill yang disebut Magical Shift, yang mencakup 7 shift. Setelah kamu berlatih dengannya, kamu dapat mempercepatnya beberapa kali. Martial skill ini sangat menuntut kondisi tubuh seseorang. Tubuhmu dan kesadaran alam bencana paling banyak dapat menguasai 2 shift. Aku akan mengajarimu 2 shift dasar. Xian terkejut dan berkata dengan gembira, hebat. 2 jurus itu adalah jurus hantu dan jurus listrik. Jurus hantu dapat membuatmu menghasilkan bayangan yang dapat membingungkan musuhmu. Semakin tinggi levelmu, semakin banyak bayangan yang dapat kau hasilkan. Menurut pengamatanku, kau dapat menghasilkan 2 bayangan dengan levelmu saat ini. Namun, bayangan itu akan menghilang dalam sekejap, jadi seorang prajurit tingkat tinggi dapat mendeteksi tubuh aslimu dalam waktu singkat. Jurus listrik dapat mempercepatmu secepat kilat, tetapi menghabiskan banyak energi. Kau harus menggunakannya dengan hati-hati. Jurus hantu, jurus listrik. Mata Xian berbinar saat mendengar tentang 2 jurus itu. Ia tahu jurus hantu hanyalah sebuah keterampilan bela diri yang tidak dapat dibandingkan dengan roh bela diri hantu dari keluarga Zuo. Begitu roh bela diri hantu dari keluarga Zuo terpicu, hantu itu dapat menguasai kesadaran prajurit itu, jadi bahkan seorang prajurit tingkat tinggi tidak dapat mendeteksi tubuh asli mana yang sebenarnya. Roh bela diri hantu dari keluarga Zuo dapat sangat memengaruhi hasil pertempuran. Dalam pertempuran, begitu anggota keluarga Zuo menggunakan roh bela diri hantu, musuhnya tidak dapat membedakan hantu dan tubuh aslinya. Jadi, roh bela diri hantu sangat cocok untuk melarikan diri. Pergeseran hantu sangat berbeda dari roh bela diri hantu keluarga Zuo karena menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Dalam pertempuran, hasilnya diputuskan dalam sekejap. Jadi, jika seseorang dapat membingungkan musuhnya sejenak, dan mengambil kesempatan untuk menyerang, pergeseran hantu dapat menjamin keberhasilannya. Pergeseran listrik dapat meningkatkan kecepatan seseorang seperti kilat. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Begitu pergeseran listrik dipicu, seseorang akan kehilangan banyak ki mendalam meskipun ia dapat mendekati musuh dalam sekejap. Melarikan diri dengan bantuan pergeseran listrik saat Anda menghadapi musuh yang tangguh akan menjadi pilihan yang baik. Bahkan sejumlah besar ki yang mendalam tidak membantu, jika musuh terlalu kuat. Namun, dengan pergeseran listrik, sedikit ki mendalam dapat membuat perbedaan. Mata Xian bersinar terang saat ia diam-diam mendengarkan Ice Cold Flame menjelaskan pergeseran hantu dan pergeseran listrik. Aku sudah memberi tahu kalian cara berlatih di dalamnya. Ini adalah 2 pergeseran dasar yang bisa kalian kuasai. Dengan sedikit latihan, kalian bisa menguasainya. Namun, 7 pergeseran bayangan membutuhkan tubuh yang bagus. Prajurit di zaman kuno memiliki tubuh yang kuat,
jadi jika kalian ingin berlatih di dalamnya, kalian harus memperkuat tubuh kalian terlebih dahulu. Roh bela diri yang dapat kalian picu dalam waktu singkat pasti berasal dari zaman kuno dan membutuhkan tubuh yang kuat. Luangkan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan api inti bumi dan berlatihlah dengan kekuatannya. Api dingin es menyalurkan kesadarannya melalui cincin pembuluh darah. Setelah mereka mencapai kesepakatan, Ice Cold Flame mulai membantu Xian dengan sepenuh hati. Ia tahu bahwa bertemu dengan seorang master seperti itu adalah keberuntungan besar. Hanya setelah Xian mencapai alam nirvana, ia akan keluar dari Blood Vein Ring. Aku mengerti. Aku akan menarik kesadaranku. Setelah Xian selesai berbicara dengan Ice Cold Flame, ia duduk bersila dan memejamkan mata untuk berlatih dengan Phantom Shift dan Electric Shift. Phantom Shift dan Electric Shift saling menguntungkan. Seseorang harus terlebih dahulu memicu Electric Shift untuk menghasilkan bayangan, yang berarti ia harus menguasai Electric Shift terlebih dahulu. Poin penting dalam berlatih dengan Electric Shift terletak pada pembuluh darah di kaki seseorang. Anda harus membuat ledakan mendalam terjadi ketika ki mendalam mengalir di pembuluh darah Anda. Kemudian ki mendalam akan membentuk ledakan ki mendalam dan serangan yang dahsyat. Dengan serangan dahsyat dari ledakan mendalam, Electric Shift dapat mempercepat prajurit menjadi secepat kilat. Xian menahan napas dan dengan hati-hati mengalirkan ki mendalamnya di pembuluh darah di kakinya, mencari titik-titik untuk ledakan mendalam. Waktu berlalu dengan cepat saat dia berlatih. Dada. Langkah kaki yang berat terdengar dari jauh. Xian terbangun dan membuka matanya perlahan. Xian, sialan kau. Si Yubai mengumpat dengan kebencian yang dalam di matanya dan kemudian berlari ke arah Xian dengan darah di sekujur tubuhnya. Xian mengerutkan kening dan berdiri, apa hubungannya denganku? Puluhan prajurit Evil Wonderland masuk ke dalam gua, tetapi hanya 7 yang berhasil keluar hidup-hidup. Lin Nan dan Peng Pei tidak muncul. Hanya si Yubai, Zheng Yi dan He Qingman dan 4 prajurit bencana yang menyedihkan, termasuk Bardi dan Zhou Nan, yang kembali. Sambil melirik He Qingman dan si Yubai beberapa kali, Xian menghela napas. Dia tahu mereka yang tidak muncul semuanya sudah mati. Kakak Nan tetap di pintu masuk untuk melindungi kita. Mata He Qingman menjadi berkaca-kaca, Kakak Nan pasti sudah mati. Dia tidak bisa bersaing dengan para penghuni iblis. Mengapa ada begitu banyak penghuni iblis yang cakap di Pulau Batu Hitam? Orang-orang itu tampaknya berada di langit ketiga alam nirvana. Semuanya mati, Peng Pei juga mati di gua itu. Semuanya mati. Zheng Yi dan tampak pucat dan kewalahan, para penghuni iblis itu terlalu kuat. Bahkan di alam yang sama, mereka jauh lebih kuat dari kita. Mereka semua mati dengan menyedihkan. Peng Pei dicabik-cabik oleh para penghuni iblis. Suara He Qingman bergetar. Sambil mendesah, Xian menggelengkan kepalanya dengan sedih, aku tahu itu. Aku sudah mengingatkanmu saat aku pergi. Mengapa kau masih tinggal di sana? He Qingman meratap, ini semua salahku. Kupikir jika Kakak Nan ada di sana, kita bisa membunuh para penghuni iblis itu. Jika kita mundur lebih awal, tidak akan ada yang mati. Ini semua salahku. Akulah yang menyebabkan kematian saudari Nan. Dia terisak-isak. Zheng Yi dan juga menangis. Air mata mengalir dari wajahnya yang pucat, kita seharusnya mundur lebih awal. Jika bukan karena menyelamatkan kita, Suster Nan tidak akan mati. Ini semua karenamu. Jika kau menjelaskan lebih awal, tidak akan ada yang mati. Si Yubai menatap Xian dengan permusuhan dan berseru, kau membuat mereka mati. Siapa yang harus disalahkan? Xian menahan ekspresinya dan berkata dengan dingin, pertama-tama aku mengingatkan He Qingman, lalu Lin Nan. Aku menyuruh mereka untuk tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Aku juga memperingatkanmu, kau tidak percaya padaku. Siapa yang harus disalahkan? Itu kau. Si Yubai berteriak dan terbang ke arah Xian dengan tatapan membunuh.